Lu tahu nggak bedanya antara orang lemah sama orang yang lagi diserang? Orang lemah nyerah duluan. Orang yang diserang, mereka bertahan sampai nggak kuat lagi. Dan gue tahu lu bukan yang lemah. Lu cuma capek. Capek disindir terus-menerus. Capek dibilang terlalu sensitif. Capek harus senyum pas hati lu lagi tercabik-cabik. Gue juga pernah di posisi lu. Dulu gue mikir ini cuma fase yang bakal berlalu. Ternyata salah besar. Ini bukan fase. Ini perang psikologis yang sistematis. Dan mereka berharap lu nggak pernah sadar kalau lu lagi berperang. Sampai suatu hari gue sadar satu hal yang mengubah segalanya. Mereka nggak punya hak sedikit pun buat bikin lu merasa kayak sampah yang nggak berguna. Dan yang paling gila, lu sebenarnya punya kekuatan super buat balik ngehancurin mereka secara psikologis tanpa perlu kotor tangan atau turun ke level rendahan mereka. Di video yang bakal mengubah hidup lu ini, gue bagi 4 senjata rahasia yang gue pakai buat bikin mereka frustasi sendiri sampai gila karena lu nggak lagi jadi target empuk. Balik jadi yang punya kontrol penuh atas situasi tanpa perlu drama atau konfrontasi fisik. Bangun mental baja anti karat yang nggak bisa dihancurin sama siapapun. Bikin mereka nyesal seumur hidup pernah berurusan sama lu dan underestimate kekuatan lu. Perundungan emosional itu ibarat racun arsenik yang dicampur ke makanan lu setiap hari dalam dosis kecil. Nggak langsung bunuh dalam sekali teguk, tapi pelan-pelan merusak semua organ dalam lu sampai lu mati dari dalam tanpa tahu penyebab pastinya. Sindiran tajam yang dibungkus rapi dengan cuma bercanda bro, tapi ditusuknya tepat ke titik lemah lu yang mereka udah pelajari dan hafalkan di luar kepala. Manipulasi psikologis halus tapi sistematis. Sampai lu mulai mikir, masalahnya memang ada di kepribadian dan karakter lu, bukan di perilaku bajingan mereka. Pengucilan dari grup atau keluarga yang dilakukan dengan cara sangat halus dan strategis biar nggak kelihatan kayak bullying terang-terangan. Victim blaming dengan teknik sempurna. Lu kenapa sih sensitif banget? Gua kan cuma bercanda wajar. Lunya yang nggak bisa nerima kritik konstruktif. Gaslighting level dewa, sampai lu mikir lu yang gila, lu yang bermasalah, lu yang terlalu dramatis, dan mencari perhatian. Dan yang paling bajingan dari semuanya, mereka master banget bikin lu merasa kayak orang gila. Karena nggak ada satu orang pun yang percaya kalau ini bukan main-main atau bukan hal sepele. Semua orang bilang lu parno, lu overthinking, lu suka cari masalah dari hal kecil. Padahal, lu lagi diserang pakai senjata psikologis tingkat tinggi yang didesain khusus dan scientifically proven buat ngehancurin harga diri dan mental health manusia. Dampaknya nggak main-main dan gue punya data keras dari research internasional buat buktiin ke lu kalau ini bukan cuma perasaan subjektif lu doang. UNESCO 2021 melaporkan dengan detail 32% remaja Asia Tenggara mengalami perundungan emosional sistematis dan angkanya terus naik drastis tiap tahun tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Tingkat suicide attempt naik 4 kali lipat dibanding mereka yang nggak pernah mengalami psychological abuse intensif kayak gini. Self-esteem dan harga diri hancur lebur sampai ke akar-akarnya. Clinical depression jadi teman sehari-hari yang nggak pernah pergi dan terus menggerogoti. Yang paling kejam, lu mulai internalize dan percaya total sama label negatif yang mereka tempel di jidat lu. Lu mulai yakin deep down kalau lu emang sampah, kayak yang mereka bilang berulang-ulang. Kortisol atau stres hormon, lu naik 60% secara permanen. Ini hormon yang literally merusak sel-sel otak lu dan bikin lu sulit konsentrasi, sulit tidur nyenyak, sulit merasa genuine happiness. Ini bukan drama sinetron atau teori konspirasi buatan gua buat lebay-lebayan. Ini research dari Harvard Medical School, Stanford Psychology Department, dan universitas ternama dunia lainnya. Ini data medis dan psikologis yang bisa lu cross-check sendiri. Dan yang paling menyeramkan, ini real shit dan lu lagi ngalaminnya right now tanpa lu sadari seberapa parahnya. Tahu kenapa gue bikin video ini sekarang dengan sense of urgency yang tinggi banget? Karena setiap detik lu biarkan mereka continue nginjak-injak dan menggerus harga diri lu, setiap detik yang berlalu sia-sia itu, lu kehilangan pieces dari kepribadian asli dan authentic self lu yang gak akan pernah bisa fully recovered lagi. Kayak puzzle unik yang piecesnya dibuang satu persatu ke tempat sampah. Dan gue gak mau lu jadi statistik berikutnya yang berakhir tragic di rumah sakit jiwa atau lebih parah lagi jadi bagian dari suicide rate yang terus climbing every single year. Gue udah witness terlalu banyak orang genuinely baik, orang yang punya hati emas dan pure soul yang hancur berkeping-keping dan shattered beyond repair gara-gara gak tahu exact strategi dan teknik buat fight back dengan cara yang efektif. Mereka akhirnya jadi permanently broken person yang extremely difficult to heal dan restore. Fase 1, testing waters, mereka lempar subtle insults dan sindiran kecil buat carefully test dan measure reaksi lu. Kalau lu diem aja atau cuman kasih weak smile, mereka instantly know lu adalah perfect victim dan mereka advance ke phase berikutnya. Phase 2, escalation. Mereka systematically naikin intensity dan frekuensi serangan jadi lebih brutal dan more frequent. Pas udah confirm, lu nggak bakal retaliate atau nggak berani direct confrontation. Phase 3,
Normalization. Mereka strategically bikin semua orang di environment lu think kalau harsh treatment ini totally normal dan acceptable. Biasa aja tuh, dia memang karakternya gitu dari dulu kok, you're being too sensitive. Phase 4, systematic isolation. Mereka methodically pisahin lu dari support system, dari orang-orang yang potentially bisa help atau defend lu. Target, bikin lu completely alone, vulnerable, dan gak ada yang believe sama story lu. Phase 5, complete domination. Sekarang lu udah successfully transform jadi obedient puppet mereka yang bisa dipermainkan sesuka hati tanpa any resistance whatsoever. Ini bukan random behavior atau spontaneous cruelty. Ini calculated military level psychological strategy yang udah refined dan perfected turun-temurun dari generasi ke generasi master manipulator. Mereka tahu exactly apa yang mereka lakuin step by step. Mereka understand precisely efek destruktifnya ke mental health lu. Dan yang most terrifying, mereka genuinely enjoy dan get high dari every single moment of your psychological destruction process. Lu penasaran kenapa dari ratusan orang di sekitar lu, kenapa secara spesifik lu yang jadi target utama mereka? Bukan karena lu lemah atau tak berdaya, justru sebaliknya, dan ini yang bikin gua secara pribadi marah setengah mati. Lu punya empati alami tinggi dan kecerdasan emosional, itu ancaman serius buat mereka yang punya hati terbuat dari beton dan kompas moral yang rusak total. Empati lu terus mengingatkan mereka betapa kosong dan tak berjiwa mereka sebagai manusia. Lu autentik dan konsisten jujur dalam semua aspek kehidupan, itu bikin mereka merasa sangat malu dan tak percaya diri sama fakta bahwa seluruh hidup mereka adalah topeng dan kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Lu punya potensi yang jelas dan bakat luar biasa yang menonjol, mereka takut mati sama persaingan dan kehilangan posisi atau perhatian yang selama ini mereka monopoli lewat manipulasi. Lu secara alami baik hati dan lebih suka penyelesaian damai daripada konflik atau kekerasan. Target sempurna karena mereka yakin lu nggak akan pernah balas dengan tingkat kekejaman yang sama. Lu punya sesuatu yang berharga, keahlian, hubungan, kesempatan, pencapaian yang mereka sangat inginkan tapi nggak bisa dapetin lewat usaha yang sah. Mereka pilih lu sebagai target, bukan karena lu mudah dikalahkan atau secara mental rapuh. Mereka pilih lu secara khusus karena lu mewakili semua yang mereka harap bisa mereka jadi tapi nggak mampu untuk dicapai. Lu adalah pengingat hidup dan bukti berjalan betapa biasa-biasa aja, tak percaya diri, dan pada dasarnya tak berharga mereka sebagai manusia. Dan daripada melakukan refleksi diri yang jujur atau berusaha keras buat memperbaiki diri, mereka lebih suka jalan pintas. Hancurkan lu sepenuhnya biar nggak perlu terus menghadapi kebenaran yang nggak nyaman tentang eksistensi mereka yang menyedihkan. Mau tahu rahasia terdalam mereka yang nggak akan pernah mereka akui sampai detik terakhir hidup mereka? Mereka benci diri sendiri lebih intens daripada yang lu bisa bayangkan. Mereka benar-benar jijik sama hidup mereka sendiri, kepribadian, pencapaian, dan pada dasarnya segala hal tentang eksistensi mereka yang menyedihkan. Setiap kali mereka melancarkan serangan psikologis ke lu, secara bawah sadar mereka lagi berteriak putus asa. Gua nggak sebanding sama mereka dan gua tahu itu. Gua iri setengah mati sama segala hal tentang hidup mereka. Perundung emosional itu vampir psikologis dalam bentuk paling murni. Mereka bertahan hidup dengan secara sistematis menguras kebahagiaan, energi positif, dan kepercayaan diri dari orang lain karena mereka benar-benar nggak punya apa-apa yang positif di dalam kepribadian inti mereka sendiri. Cuman kekosongan, kepahitan, dan kebencian diri yang terus memakan mereka hidup-hidup. Dan sekarang lu tahu kelemahan terbesar mereka. Mereka butuh lu jauh lebih putus asa daripada yang lu akan pernah butuh mereka. Tanpa target kayak lu, mereka cuma cangkang kosong dengan nol tujuan atau makna dalam eksistensi mereka. Senjata pertama dan paling merusak secara psikologis yang bakal bikin mereka benar-benar gila. Ubah diri lu jadi batu abu-abu paling membosankan dan tak responsif di seluruh alam semesta. Mereka haus banget akan reaksi emosional kayak orang sekarat di Sahara yang udah berhari-hari tanpa air. Lu kasih mereka gurun tanpa batas yang bahkan lebih kering dan tak bernyawa. Serangan langsung ke kepribadian lu dengan kata-kata yang dirancang buat menyakiti. Oh gitu ya? Oke deh. Dengan nada yang benar-benar datar. Hinaan kejam tentang keluarga atau masa lalu gelap lu? Oke deh, terserah lu aja tanpa satu perubahan dalam ekspresi wajah. Provokasi putus asa dengan topik yang biasanya memicu emosi kuat. Menarik juga sudut pandang lu. Akan gua pertimbangkan dengan nol investasi emosional. Berteriak dan mengamuk kayak setan kerasukan. Lu cuma mengamati mereka dengan tenang kayak nonton monyet yang secara mental tak stabil lagi breakdown di kebun binatang. Setiap usaha yang mungkin buat bikin lu marah, sedih, atau defensif. Poin yang menarik. Makasih udah berbagi dengan pelepasan emosi yang benar-benar nol. Kunci utama, nada suara tetap datar dan monoton. Ekspresi wajah permanen kosong, nol energi emosional yang keluar dari bahasa tubuh lu. Yang terjadi selanjutnya adalah penyiksaan psikologis murni buat mereka.
Mereka bakal meningkat seperti balita yang lagi amukan total di toko kelontong tapi nggak ada orang tua yang kasih perhatian atau validasi. Semakin lu kasih nol reaksi yang mereka idamkan, semakin putus asa dan kehilangan kendali mereka. Mereka bakal coba setiap teknik manipulasi dalam gudang senjata mereka, naikin volume, tambah agresi, bahkan sampai ke perilaku yang lebih ekstrim. Sampai akhirnya orang-orang sekitar mulai sadar, ada apa sih dengan orang ini? Kenapa mereka teriak kayak orang gila ke seseorang yang jelas-jelas tenang dan masuk akal? Dan di momen yang tepat itu, seluruh dinamika berubah sepenuhnya. Lu yang tadinya kelihatan kayak korban, sekarang mereka yang kelihatan secara mental, tak stabil dan secara sosial, tak bisa diterima. Karma adalah jalang dengan timing yang sempurna. Dan lu baru aja jadi jasa pengirimannya yang paling efisien. Dan bagian paling kritis dari strategi batu abu-abu, dokumentasikan setiap serangan tunggal dengan presisi investigator forensik yang lagi bangun kasus pembunuhan. Tangkapan layar setiap pesan beracun dengan cap waktu yang terlihat jelas, rekam suara setiap insiden kekerasan verbal pakai aplikasi memo ponsel, catat tanggal tepat, waktu, lokasi, dan saksi yang hadir selama setiap kejadian. Buat portofolio bukti yang komprehensif kayak membangun kasus hukum anti peluru yang bisa berdiri di pengadilan. Bikin folder terpisah, pakai sistem pelabelan yang jelas, backup semuanya ke beberapa platform penyimpanan awan. Karena suatu hari nanti, lu akan butuh koleksi amunisi lengkap ini buat benar-benar menghancurkan mereka dengan cara yang paling sistematis dan merusak yang mungkin. Dan ketika hari itu tiba, mereka akhirnya bakal sadar kalau mereka udah main dengan api yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka bakal paham lu bukan korban tak berdaya, tapi kolektor bukti yang sabar dengan ingatan sempurna dan disiplin besi. Senjata kedua yang akan bikin mereka benar-benar gila karena frustasi. Berhenti total mencari validasi dari orang-orang yang punya kapasitas intelektual lebih kecil dari kacang tanah busuk. Lu adalah hakim tertinggi, juri tunggal, dan eksekutor final buat hidup lu sendiri. Lu adalah raja mutlak dari kerajaan yang namanya eksistensi lu, dan gak ada satupun rakyat jelata yang punya hak apapun buat kasih masukan yang gak diminta tentang gimana lu harus menjalankan kerajaan lu. Setiap pagi sebelum melakukan hal lain, tulis 3 hal spesifik yang lu capai atau tangani dengan baik kemarin. Gak peduli seberapa kecil atau kelihatan gak penting menurut standar orang lain. Gua bangun tepat waktu, gua makan makanan bergizi, gua gak balas pesan beracun. Ganti suara setan internal dengan suara malaikat yang memberdayakan. Gua gagal total hari ini. Jadi gua aktif dalam proses belajar dan tumbuh. Gua jelek dan gak akan ada yang suka sama gua. Jadi gua unik dengan cara autentik gua sendiri dan itu benar-benar bisa diterima. Gua bodoh dan gak bisa ngapa-ngapain dengan benar. Jadi gua terus belajar dan mengembangkan keahlian baru dan itu pengalaman manusia yang normal. Gak ada yang peduli sama eksistensi gua. Jadi gua bisa kasih perhatian dan cinta yang tulus buat diri gua sendiri dulu. Cinta diri adalah pondasi semua hubungan yang sehat. Bangun gudang senjata respon verbal yang canggih, yang kedengeran sopan dan profesional, tapi akan bikin mereka bingung total dan secara psikologis kehilangan keseimbangan. Itu menakjubkan. Kenapa isu tertentu itu kelihatan begitu penting secara pribadi dan signifikan secara emosional buat lu, pola psikologis yang sangat menarik. Sungguh, sudut pandang yang unik dan kreatif yang lu punya di sana. Cara yang cukup khas dalam melihat hal-hal harus gue akui. Gue benar-benar menghargai lu berbagi pemikiran detail lu sama gue. Gue pasti akan kasih perspektif itu pertimbangan yang pantas. Betapa luar biasa bergairah dan terlibat, lu kelihatan tentang pilihan hidup pribadi gue. Tingkat perhatian itu cukup menyentuh dan membanggakan. Lu jelas punya perasaan yang kuat tentang topik ini. Gue terkesan dengan dedikasi lu buat mendiskusikan urusan pribadi gue. Sungguh analisis yang penuh perhatian tentang karakter dan keputusan hidup gue. Terima kasih udah meluangkan begitu banyak waktu dan energi mental buat fokus ke gue. Kunci utama, penyampaian harus kedengeran benar-benar tulus dan penuh apresiasi, tapi dengan nada bawah halus yang bikin mereka mempertanyakan apakah lu beneran serius atau lagi melakukan ejekan yang canggih. Ambiguitas yang sempurna adalah senjata psikologis paling kuat. Secara sistematis, kumpulkan setiap pencapaian tunggal, pujian, dan momen positif dalam seluruh sejarah hidup lu. Nggak peduli seberapa kecil, nggak penting, atau nggak berarti menurut standar masyarakat yang keras. Pujian dari siapa saja, orang asing acak, anak kecil, orang tua, perwakilan layanan pelanggan, komentator online. Tangkapan layar semua testimoni positif tentang karakter atau karya lu. Momen ketika lu merasa benar-benar bangga sama diri sendiri, bahkan kemenangan yang paling kecil. Simpan pesan terima kasih, sertifikat penyelesaian dari kursus online, foto di mana lu tersenyum tulus, percakapan di mana orang mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan atau kehadiran lu.
Ini jadi amunisi psikologis lu buat hari-hari gelap ketika suara beracun mereka mulai kedengeran lebih meyakinkan dan nyata daripada kebijaksanaan batin dan pengetahuan diri lu sendiri. Ketika lu mulai percaya kebohongan dan racun mental yang mereka sebarkan, buka koleksi harta karun ini dan ingat, dengan kejernihan kristal persis siapa lu sebenarnya di bawah semua ketakutan yang mereka proyeksikan dan usaha putus asa mereka buat mengurangi nilai lu. Senjata ketiga yang akan bikin mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Rakit kru perlindungan pribadi lu yang benar-benar solid dan nggak bisa ditembus. Lu nggak butuh jumlah yang besar. Cukup 2-3 orang yang dipilih dengan hati-hati yang benar-benar rela mati buat lu dan kesejahteraan lu. Cari mereka yang memahami perjuangan lu tanpa butuh penjelasan panjang kayak rekaman rusak yang macet. Hindari seperti racun mematikan siapa saja yang konsisten, merespons dengan lu terlalu dramatis, santai aja deh, atau jangan gitu dong. Pas lu cerita masalah serius, pilih sekutu yang ikut marah dan terbakar buat lu, bukan yang malah kesel sama lu karena dianggap terlalu dramatis. Cari pendukung yang siap menyatakan perang dan bertempur buat membela kehormatan lu, bukan yang menyuruh lu diam aja, biar situasi tetap damai dan nggak ribet. Pilih validator yang mengakui perjuangan dan upaya emosional lu, bukan yang meremehkan atau menganggap sepele pergulatan mental yang lu jalani setiap hari. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas setiap saat. Lebih baik punya 2 orang yang benar-benar setia sampai mati daripada 20 orang teman palsu yang nggosip di belakang lu dan menghilang pas situasi jadi menantang. Kalau lu punya sumber daya keuangan yang tersedia, buat investasi serius dalam terapis profesional atau konselor berlisensi dengan reputasi yang baik. Ini bukan tanda kelemahan atau pertanda kalau lu secara mental nggak stabil. Ini menunjukkan kalau lu serius tentang memenangkan perang psikologis ini dan berkomitmen buat melindungi kesehatan mental lu dengan dukungan profesional yang tepat. Petarung profesional menyewa pelatih pribadi, mitra latihan, tim medis, dan konsultan strategi. Lu sama-sama berhak punya sistem dukungan profesional yang memahami taktik perang psikologis tingkat lanjut. Ditambah lagi, mereka punya teknik khusus dan strategi berdasarkan bukti yang mungkin gua nggak tahu atau nggak bisa ajarin dalam format video terbatas kayak gini. Yang paling penting, mereka mempertahankan netralitas dan objektivitas yang lengkap, nggak ada agenda tersembunyi atau bias pribadi kayak teman atau anggota keluarga yang kadang punya pola beracun mereka sendiri. Gabung komunitas online yang punya pengalaman yang sama persis, perjuangan yang sama, dan frekuensi yang sama dengan situasi spesifik lu. Di sana lu bakal nemuin ribuan orang dari seluruh dunia yang memahami persis apa yang lu rasain tanpa butuh penjelasan detail atau latar belakang yang panjang. Manfaat paling berharga, mereka punya kiat yang udah diuji, strategi yang terbukti, dan teknik bertahan hidup yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya, semuanya diverifikasi efektif lewat implementasi dan hasil kehidupan nyata mereka. Senjata terakhir dan pukulan psikologis paling merusak buat ego dan harga diri mereka. Capai kesuksesan besar dan berkembang dengan spektakuler dalam setiap area kehidupan. Nggak ada satu hal pun yang lebih merusak secara emosional buat perundung daripada menyaksikan korban yang mereka targetkan nggak cuman bertahan hidup, tapi berkembang dengan megah melampaui ekspektasi terliar mereka. Mereka berdoa setiap malam supaya lu tetap hancur, terjebak, dan sengsara selamanya dalam posisi yang persis sama di mana mereka tinggalkan lu. Sebaliknya, lu melayang ke ketinggian yang mereka nggak pernah bayangkan mungkin, dan pasti nggak bisa mereka capai sendiri. Itu mewakili tamparan terakhir di wajah, kekalahan paling memalukan, dan penghancuran psikologis paling lengkap yang bisa lu berikan tanpa mengucapkan sepatah kata atau menurunkan diri ke level menyedihkan mereka. Lu tahu nggak kenapa gue 100% yakin lu akan muncul menang dari seluruh medan perang psikologis ini? Karena trauma dan penderitaan yang lu tahan adalah bahan mentah paling murni buat jadi pahlawan super sejati dengan kemampuan yang kebanyakan orang nggak pernah kembangkan. Tingkat empati dan kecerdasan emosional lu sekarang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada orang rata-rata yang hidupnya mudah dan gak pernah ditantang. Kemampuan lu buat baca karakter sejati orang, motif tersembunyi, dan perilaku bendera merah. Jadi kekuatan supernatural yang mayoritas populasi gak punya. Ketahanan mental dan kekuatan batin lu udah ditempa dalam api neraka dan dibentuk jadi baja yang gak bisa dihancurkan, yang bisa tahan serangan masa depan. Apapun, kebijaksanaan dan wawasan hidup lu sekarang setara dengan seseorang yang punya umur 2 kali lipat dan tingkat pengalaman lu yang sebenarnya. Naluri bertahan hidup dan mekanisme coping lu mencapai status penyintas profesional yang udah diuji dalam situasi tempur nyata. Mereka pikir mereka lagi secara sistematis menghancurkan dan benar-benar menghapus eksistensi lu. Dalam kenyataannya, mereka nggak sengaja melatih dan mengupgrade lu jadi versi paling hebat dari diri lu yang pernah ada. Berhenti sekarang juga mikir tentang diri lu sebagai korban.
Lu bukan korban. Lu adalah penyintas elit unggulan yang lulus dengan pujian terbaik dari universitas kehidupan paling brutal yang ada dimanapun di dunia ini. Setiap hari lu bertahan dan bertahan lewat penyiksaan psikologis dan perang mental. Setiap hari itu nambah lapisan kekuatan, ketahanan, dan tekad yang gak bisa dihentikan ke karakter lu. Mereka percaya kalau mereka lagi secara sistematis membongkar dan menghapus identitas lu sepenuhnya. Mereka sebenarnya gak sengaja ngelatih lu buat jadi senjata manusia dengan kemampuan yang gak pernah mereka antisipasi. Sekarang waktunya buat manfaatin semua latihan dan pengalaman itu buat sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, dan jauh lebih berdampak daripada sekedar bertahan hidup. Sekarang gue secara pribadi tantang lu, mulai hari ini buat 7 hari ke depan, pilih dan laksanakan persis 1 dari 4 senjata perang psikologis yang gue kasih dalam video ini. Komentar di bawah dengan detail spesifik tentang senjata mana yang lu pilih dan hasil lengkap setelah menerapkannya secara konsisten selama 1 minggu penuh. Mereka yang punya keberanian buat terima tantangan ini dan benar-benar menindaklanjuti dengan komitmen yang tulus, lu punya rasa hormat dan kekaguman lengkap gua. Mereka yang cuma nonton, pencet suka, ngeluh terus tentang situasi mereka, tapi nggak pernah ambil tindakan nyata, itu pilihan lu dan konsekuensi hidup lu. Gua udah kasih peta harta karun yang detail dan kompas yang tepat. Apakah lu pakai atau tetap terjebak, itu sepenuhnya keputusan lu. Ingat kebenaran mendasar ini yang gak boleh pernah meninggalkan kesadaran lu. Mereka cuma bisa benar-benar menghancurkan dan mengontrol hidup lu kalau lu secara sukarela kasih mereka izin dan otorisasi buat melakukannya. Izin itu bisa dicabut, dibatalkan, dan ditarik permanen kapan saja lu putuskan. Mulai dari detik yang tepat ini. Lu bukan hiburan mereka buat ngilangin kebosanan. Lu bukan karung tinju mereka buat melepas frustrasi. Lu bukan eksperimen psikologis mereka buat memuaskan kecenderungan sadis. Lu adalah kekuatan yang gak bisa dihentikan, yang mereka benar-benar takuti di inti terdalamnya mereka, dan secara diam-diam mereka iri dengan intensitas yang membakar. Mulai sekarang juga, giliran mereka buat merasa takut, khawatir, dan gak bisa tidur dengan tenang karena paranoia tentang apa yang mampu lu capai. Selamat datang di kisah comeback legendaris lu. Waktunya buat merebut kembali takhta lu dan memerintah kerajaan lu dengan otoritas mutlak.